Selamat siang siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita masih di pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, di mana kita akan mempelajari peralatan tangan menggunakan listrik. Seperti sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu gerinda, apa itu bor listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari peralatan tangan yang menggunakan listrik, yaitu solder. Solder. Kalian mungkin di waktu SMP ketika ada pelajaran elektronika mungkin sudah tidak asing dengan alat ini. Solder itu apa sih? Solder atau patri merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi solder ini digunakan untuk memasang, membongkar komponen elektronika, bisa juga untuk menyambung konektor dalam rangkaian listrik maupun elektronika. Jenis-jenis solder. Jenis-jenis solder itu yang pertama yaitu solder biasa yang sering Anda gunakan ya. Ini mudah sekali penggunaannya, cukup tinggal dicolokkan ke stop kontak ya, ditancapkan ke stop kontak. Nanti solder ini akan panas ujungnya dan siap untuk kita gunakan. Suhu solder itu tergantung elemen yang digunakan. Jadi elemen yang dipasang di dalamnya itu ada yang menggunakan lilitan nikelin, ada juga yang menggunakan seperti keramik. Nah itu panasnya solder tergantung dari watt yang dipasang di situ. Biasanya kalau untuk komponen elektronika menggunakan sekitar 30–40 watt. Sedangkan untuk sambungan-sambungan terminal kabel itu bisa di atas 60 watt. Solder yang kedua, tadi yang pertama solder biasa, yang kedua adalah solder dengan kontrol suhu atau sering disebut dengan solder station. Ini suhunya bisa kita atur dengan menekan tombol. Kalau yang digital, yang sebelah yang hitam ini adalah digital. Jadi untuk mengatur suhunya cukup menekan tombol. Ada juga yang diputar-putar. Nah, ini untuk mengatur suhu dari solder tersebut. Jadi tadi yang pertama solder biasa, solder yang bisa diatur, dan yang ketiga adalah solder uap atau blower solder. Solder uap ini mengembuskan uap panas melalui ujung soldernya, ya. Kemudian ujung soldernya itu berupa pipa yang bisa diganti-ganti ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan bidang kerja yang akan disolder. Panas solder pun bisa diatur dengan tombol maupun dengan memutar knob. Biasanya digunakan untuk memasang atau melepas komponen SMD. SMD itu komponen yang kakinya kecil-kecil yang nempel di PCB. Itu kita menggunakan solder jenis solder uap atau blower solder. Alat pendukung solder. Jadi selain menggunakan solder tadi, kita juga membutuhkan alat pendukung dalam menggunakan solder. Yang pertama adalah tenol. Tenol itu adalah sejenis campuran logam atau sering disebut dengan alloy. Jadi dia akan meleleh ketika kena panas dari solder. Ini digunakan untuk menyambung kaki komponen maupun komponen-komponen yang lain. Alat pendukung menyolder lainnya yaitu solder stand holder. Ini digunakan untuk meletakkan solder. Biar apa? Biar meja kerja Anda tidak rusak. Karena solder itu panas, sehingga harus diletakkan di tempat yang aman dan tidak merusak bidang kerja. Seringkali di bengkel itu ditaruh sembarangan, akhirnya mejanya gosong semua, rusak semua. Nah, ini nanti bisa mengurangi keawetan dari meja kerja Anda. Kemudian yang berikutnya adalah PCB holder. Ini digunakan untuk menjepit ya komponen atau PCB yang akan kita solder atau papan yang akan kita solder. Jadi sehingga ketika kita solder tidak meleset kemana-mana. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk menyedot tinta ketika terjadi salah solder. Ini disebut dengan solder attractor. Ini untuk mengambil tinta yang telah menempel di papan PCB. Digunakanlah solder attractor. Dia akan
menyedot tinta yang setelah menempel di PCB. Cara memegang solder, peganglah solder di tangan kanan, kemudian dipegang dengan baik dan jangan bergetar ya, kadang kita memegang solder gini tangannya. Nah ini pastikan tangan Anda tenang. Perhatikan gambar. Kemudian pegang tenol di sebelah kiri, tidak boleh terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Perhatikan gambar ya. Pegang sebelah kiri tenol, sebelah kanan solder. Kemudian posisi solder dan tenol. Posisi solder dan tenol sekitar 45 derajat. Perhatikan gambar, kita tempel solder pada kaki komponen dan PCB. Kemudian tenolnya baru kita tempel. Langkah-langkah menyolder. Ya, yang pertama, kita tempel solder agar keduanya panas antara kaki komponen dan PCB-nya. Yang kedua, tenolnya kita tempel sampai meleleh. Ya. Setelah meleleh, angkat tenolnya, biarkan solder tetap di tempatnya. Jangan langsung diangkat, tapi biarkan tetap menempel di tempatnya. Sampai hasilnya kerucut seperti diperlihatkan di gambar. Setelah itu, angkat solder sehingga hasilnya menjadi sempurna seperti itu. Jadi ketika Anda menyolder itu ada beberapa kriteria ya. Ketika ujungnya runcing dan seperti gunung melancip, itu solderan Anda sudah baik. Tapi ketika menggumpal, bulat, nah seperti itu adalah solderan Anda jelek. Mungkin itu dari saya pertemuan kali ini tentang solder. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.